Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang pernafasan atau biasa disebut respirasi pada tumbuhan. Nah, pernafasan atau respirasi pada tumbuhan sendiri, kalau mungkin adik-adik sekalian sudah tahu bahwa respirasi pada tumbuhan itu merupakan proses yang terjadi di mana nanti energi yang telah disimpan dalam bentuk senyawa-senyawa kimia yang berupa karbohidrat, protein, lemak kemudian dibebaskan dan nantinya akan disimpan dalam bentuk molekul berenergi tinggi. Molekul berenergi tinggi atau biasanya disebut energi yaitu senyawa ATP. Nah, pengertian lain dari respirasi mungkin bisa juga kalian baca ya, atau mungkin ada yang sudah dengarkan, atau karena memang sudah keseharian, jadi mungkin kalian sudah tahu bahwa kalau respirasi itu kita menghirup oksigen ya melalui organ pernafasan dan nantinya akan memecah dan dihasilkan CO2, H2O, dan energi. Nah, begitupun pada tumbuhan. Jadi, dia ada menghirup kan, menghirup senyawa kimia, kemudian masuk ke organ tumbuhannya untuk diproses, dan nantinya dihasilkan energi untuk kehidupan. Untuk berdasarkan jenis reaksinya, mungkin kalian sudah belajar ya di mata kuliah kimia dasar. Kalau respirasi itu pada hakikatnya adalah reaksi redoks. Jadi reaksi redoks ini karbohidrat yang dioksidasi menjadi CO2. Sedangkan O2 nantinya diserap sebagai oksidator dan nanti berubah menjadi H2O. Nah, berikut kita akan melihat ya. Berikut kita akan melihat ya, ini adalah bentuk reaksi dari proses respirasi. Jadi bisa kalian lihat ya, awalnya karbohidrat, kemudian oksigen, nanti diproses oleh tubuh menghasilkan CO2, H2O, dan energi untuk kebutuhan hidup. Nah, untuk tumbuhan sendiri kan dia butuhkan substrat ya atau bahan dasar untuk melakukan respirasi. Nah, biasanya untuk tumbuhan itu berupa glukosa, fruktosa, atau gula-gula ya. Bisa juga lemak, bisa juga protein. Nah, untuk bagian-bagian tumbuhan yang paling aktif melakukan respirasi sendiri, yaitu kuncup bunga, tunasnya juga bisa, dan ada juga bisa menggunakan akar. Seperti yang dipelajari sebelumnya ya, bahwa ada akar nafas, jadi itu merupakan salah satu organ respirasi yang digunakan oleh tumbuhan. Kemudian ternyata respirasi atau pernafasan ini terbagi menjadi dua jenis proses respirasi. Ada namanya respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, bagian ini dibedakan berdasarkan dasarnya ya. Dasarnya itu dibedakan oleh kebutuhan oksigen pada prosesnya. Jadi kalau aerob itu dia butuh oksigen, sedangkan anaerob dia tidak membutuhkan oksigen. Untuk perbedaan mendasarnya sendiri bisa kalian lihat di tabel yang ada di slide. Nah, di sini kita lihat kalau berdasarkan oksigen dan karbon dioksidanya, kalau respirasi aerobik oksigen diserap ya, berarti membutuhkan oksigen. Anaerob itu oksigen tidak diserap berarti tidak membutuhkan oksigen. Keduanya sama-sama melepaskan tetap karbon dioksida. Nah, kemudian untuk prosesnya, nah untuk respirasi aerobik oksigen dan glukosa yang digunakan, jadi kan seperti tadi yang disebut ya ada substratnya. Jadi diambil dan nantinya akan menghasilkan ATP. Nah, adenosin trifosfat ini yang disebut energi tadi. Nah, berbeda dengan anaerob. Kalau anaerob, ATP-nya yang disintesis melalui transport elektron. Jadi transport elektron itu merupakan reaksi kimia ya. Jadi perpindahan dari satu elektron ke unsur atau ke senyawa lain
supaya senyawanya stabil berdasarkan stoikiometri, berdasarkan reaksi senyawa. Nah, kemudian tempat reaksinya sendiri untuk aerobik itu di sitoplasma dan matriks mitokondria, ya, bagian selnya. Mungkin kita sudah pelajari ya di mikrobiologi. Kemudian untuk respirasi anaerob itu di sitoplasma. Nah, untuk proses respirasinya sendiri, untuk aerob itu ada alurnya, ada glikolisis, oksidasi pirufat, siklus Krebs, dan transfer elektron. Untuk anaerob itu fermentasi dan pernafasan intramolekuler. Untuk penghasilan energinya juga berbeda. Untuk aerob yang pakai oksigen itu 38 mol per 1 mol glukosa, sedangkan anaerob 2 mol per 1 glukosa. Nah, untuk keberlanjutannya jadi kelangsungannya itu kalau aerob terus-menerus ya. Kalau untuk anaerob itu cuma jangka pendek. Untuk reaksinya sendiri bisa dilihat di paling bawah. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan proses respirasi. Jadi tadi ada 3 ya. Ada respirasi aerob, ada glikolisis, ada siklus Krebs, ada fosforilasi oksidatif. Nah, pertama pada glikolisis. Jadi mungkin ini istilah yang akan sering kalian dengar di dunia farmasi, mungkin di dunia kesehatan juga. Jadi glikolisis itu sendiri adalah tahapan, jadi proses metabolisme di mana glukosa yang kita makan kemudian berubah menjadi molekul asam pirufat. Ya, jadi dia jadi asam pirufat. Nah, peristiwanya ini terjadi dalam sel di daerah sitosol dan nantinya dihasilkan energi. Yaitu apa tadi? Energinya yaitu molekul adenosid trifosfat atau ATP. Nah, kemudian untuk glikolisis sendiri selain menghasilkan ATP ya, juga menghasilkan NADH. Ya, NADH ini nanti akan digunakan untuk transport elektron pada tumbuhan. Nah, kemudian asam pirufat ya. Jadi asam pirufatnya nantinya akan dilanjutkan ke dalam proses karboksilasi oksidatif. Ya, kemudian dilanjutkan sampai menghasilkan kembali ATP. Nah, apa sih manfaat dari glikolisis ini? Jadi yang pertama seperti yang tadi di awal ya, dia akan merubah gula, jadi senyawa gulanya itu menjadi molekul ATP. Jadi satu molekul glukosa itu jadi 2 gula. Kemudian mereduksi jadi NAD plus menjadi NADH untuk membantu nanti proses transfer elektron. Kemudian dihasilkan juga senyawa-senyawa yang dapat menjadi bahan baku sintesis berbagai senyawa yang ada dalam tumbuhan. Oke, selanjutnya siklus Krebs atau nama lainnya itu tricarboxylic acid atau TCA cycle. Nah, siklus Krebs ini biasa juga disebut trikarboksilat ya, daur trikarboksilat karena dia membongkar asam pirufat. Kalau tadi glikolisis kan menghasilkan dulu asam pirufat. Nah, di sini asam pirufat itu diambil secara aerob ya, menggunakan oksigen dan nanti dirubah menjadi CO2 dan H2O serta menghasilkan juga energi. Nah, di siklus Krebs ini terjadi di dalam matriks membran mitokondria ya. Jadi seperti mungkin yang telah diketahui, dipelajari juga di mata kuliah lain bahwa mitokondria ini tempat untuk reaksi yang nantinya menghasilkan energi. Jadi kalau glikolisis di sitosol, sedangkan siklus Krebs ini terjadi di mitokondria. Nah, untuk tahap siklus Krebs ini ada beberapa senyawa dihasilkan. Jadi tentu saja ada ATP, kemudian ada molekul FADH. Jadi FAD menjadi FADH ya. Dan 3 molekul NADH. Jadi nanti ada juga NADH yang dihasilkan. Nah, fungsi utama dari siklus Krebs yang pertama mengurangi NAD plus dan FAD. Jadi NAD plus dan FAD ini dirubah menjadi NADH dan FADH yang kemudian nanti dioksidasi membentuk ATP ya. Jadi dia menggunakan asam amino dari NADH dan FADH2.
kemudian tempat sintesis ATP secara langsung, dan kemudian lagi untuk pembentukan karbon dalam sintesis asam amino yang kemudian nanti dikonversi menjadi senyawa yang lebih besar. Jadi nanti hasilnya ini CO2 dan H2O, dan ada juga nanti produk sampingan dibuang keluar tubuh melalui stomata pada tumbuhan. Nah, yang ketiga adalah terminal oksidasi atau fosforilasi oksidatif. Nah, sebenarnya transfer elektron itu seperti yang disebutkan tadi di dua bagian awal dari proses respirasi merupakan rangkaian yang nantinya akan melibatkan pembawa elektron. Jadi elektron berpindah dari satu senyawa ke senyawa lain atau satu unsur ke unsur lain, itu ada di pembawa, ada pembawanya. Nah, proses ini juga terjadi di mitokondria. Nah, reaksi ini akan dibantu oleh namanya enzim. Jadi nanti kayak baca-baca sendiri ya, tolong baca apa itu enzim. Jadi nanti ada reaksinya ini dibantu dengan enzim. Nah, reaksi fosforilasi oksidatif inilah yang nanti menghasilkan H2O. Kalau tadi keduanya itu menghasilkan energi, yang fosforilasi oksidatif ini adalah menghasilkan H2O. Nah, rantai transfer elektron nantinya menjadi tahapan terakhir dari respirasi aerob. Jadi ini ya respirasi aerob. Kalau jadi ingat ya 3 prosesnya. Glikolisis dulu untuk menghasilkan pirufat, kemudian dilanjutkan siklus Krebs untuk menghasilkan ATP-nya secara langsung ya, kemudian dilanjutkan dengan fosforilasi oksidatif yang nanti di sini menghasilkan hasil H2O. Oke. Nah, ternyata respirasi pada tumbuhan juga dipengaruhi oleh banyak faktor ternyata ya. Nah, yang pertama yaitu suhu. Suhu sangat mempengaruhi laju respirasi terkait dari faktor kiten. Jadi faktor kiten itu adalah salah satu enzim ya yang ada pada tumbuhan. Nah, nanti semakin tinggi suhu, maka laju respirasinya juga akan semakin tinggi. Namun ini juga tergantung dari jenis tumbuhannya, spesies tumbuhannya ya. Tapi secara umum kalau suhunya itu tinggi tapi bukan sampai panas terik, itu bagus dan laju respirasinya lebih baik. Kemudian jenis dan jumlah substrat. Nah, seperti yang diketahui di awal bahwa ternyata untuk proses respirasi ada substrat awalnya, yang mana biasanya berupa gula ya, karbohidrat, protein juga bisa. Nah, substrat dalam tanaman adalah bahan yang penting dalam respirasi. Nah, kalau substratnya rendah, jadi bahan makanannya rendah, maka nanti respirasinya juga akan rendah. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau banyak substratnya, bagus juga proses respirasinya. Selanjutnya kelembaban. Jadi kalau kelembaban ini sama dengan suhu yang tinggi akan menyebabkan tingkat kelembaban tanaman rendah dan sebaliknya. Jadi kalau suhunya tinggi, tingkat kelembabannya rendah. Kemudian nanti mempengaruhi laju respirasi. Jadi kalau rendah kelembabannya, maka laju respirasi pelan. Sebaliknya semakin tinggi kelembaban, maka laju respirasi juga semakin tinggi. Kemudian dilanjutkan dengan ketersediaan oksigen. Kenapa ketersediaan oksigen ini penting ya? Karena seperti tadi pada proses reaksinya, oksigen juga ini merupakan bagian dari proses reaksi yang nantinya akan dibutuhkan tanaman selama berespirasi. Namun ketersediaan oksigen di udara kadang lebih banyak ya dibandingkan yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi ini merupakan salah satu faktor yang tidak terlalu banyak mempengaruhi dalam respirasi tumbuhan. Kemudian selanjutnya tipe dan umur tumbuhan. Nah, untuk masing-masing tumbuhan dia memiliki tentunya masing-masing perbedaan metabolisme. Seperti yang sudah diketahui, tumbuhan itu banyak jenis, dari jenis batang, ada batang basah dan lain-lain. Nah, itu semua proses metabolismenya memiliki perbedaan. Nah, namun untuk proses metabolisme dan respirasi itu berbanding lurus. Apa maksudnya? Semakin bagus keadaan metabolismenya, maka semakin bagus juga respirasinya. Nah, pada tumbuhan yang lebih muda biasanya laju respirasi tinggi karena laju metabolisme juga tinggi dalam masa pertumbuhan.
Sedangkan pada tumbuhan yang tua laju respirasinya lebih rendah. Kemudian yang terakhir adalah zat penghambat respirasi. Nah, ternyata ada senyawa-senyawa nih yang bisa menghambat respirasi. Ini boleh dicatat ya, antara lain cyanida, fluoride, iodoasetat, ether, aseton, dan kloroform. Nah, zat-zat tersebut merupakan zat kimia yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang tanaman apabila terpapar oleh zat-zat tersebut. Jadi bisa mengganggu proses respirasi pada tumbuhan. Oke, baik, mungkin itu saja pada materi respirasi tumbuhan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang, ya, itu adalah kesalahan dari saya selaku manusia biasa. Jika ada yang bisa dimanfaatkan, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.